Bab 167, Jordan Stele, kamu lebih rendah dari suamiku. Hailey secara tidak sengaja membiarkan lidahnya tergelincir. Sementara itu, Jordan sudah mengetahui kebenarannya sejak lama. Sedetik yang lalu, Jordan masih berencana untuk tidak terus berdebat dengan Hailey untuk anak itu. Namun, pada saat ini, kata-kata Hailey terlalu menyebalkan. Jordan menunjuk Hailey, dan dia sangat marah. Hailey Camden, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu pernah tidur dengan Tyler sebelumnya, ya. Hailey tahu bahwa tidak ada yang dia katakan akan berarti lagi pada saat ini. Namun, Hailey bukan lagi istri Jordan, jadi dia tidak peduli lagi. Hailey berseru, jadi bagaimana jika aku mengakuinya? Ngomong-ngomong, aku tidur dengan Tyler di Rossi Hotel tempo hari. Petik 2. Kenapa kau berbohong padaku? Seru Jordan marah, wajahnya semerah tomat. Hailey berpunuk dengan dingin. Apakah kamu akan memaafkanku jika aku tidak berbohong padamu? Anda sangat kecil. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda pasti akan membenci saya. Petik 2. Aku picik. Apakah Anda pikir Anda harus dimaafkan? Tanya Jordan. Hailey berkata, ya, kamu memang picik. Dibandingkan dengan suamiku saat ini, Chaiden, kamu hanyalah pria kalkulatif yang tidak murah hati sama sekali. Sekarang aku sedang mengandung anakmu, Chaiden memperlakukanku dengan baik dan memanjakanku juga. Dia merawatku seperti anak perempuan. Jika itu kamu, apakah kamu bersedia menerima menikahiku saat aku hamil dengan anak pria lain? Petik 2. Jordan sangat tidak bisa berkata-kata. Kapan dunia ini menjadi kontes siapa yang lebih rendah hati dan siapa yang lebih baik menjadi penjilat bagi seorang wanita? Tanda tanya tanda seru petik 1. Bahkan jika Chaiden benar-benar melakukannya, apakah itu berarti apa yang dia lakukan itu benar? Apakah bersikap ramah kepada semua wanita adalah hal yang benar untuk dilakukan? Ya, itu tergantung pada kepribadian wanita itu. Selain itu, Chaiden juga tidak bodoh. Dia adalah seorang playboy, sementara Hailey adalah seorang wanita berpikiran sederhana yang tidak bisa melihat warna aslinya sama sekali. Jordan berkata, oke, saya akui, saya tidak bisa melakukannya, tetapi izinkan saya mengingatkan Anda, Chaiden Husely sama sekali bukan orang baik. Anda sebaiknya tidak jatuh terlalu keras padanya. Petik 2. Hailey menjawab dengan jijik, berhentilah bersikap masam tentang suamiku. Suamiku adalah pria terbaik di dunia. Dia 1000 kali dan 10.000 kali lebih baik darimu. Dia jauh lebih baik padaku dan lebih murah hati darimu. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Jordan baru saja mengatakan bahwa Hailey lebih rendah dari Victoria dalam setiap aspek, jadi Hailey menjawab dengan mengatakan bahwa dia juga lebih rendah dari Chaiden. Wanita sangat pendendam. Setelah mengatakan itu, Hailey membawa roknya dan kembali ke villa. Setelah berdebat dengan Hailey sebentar, suasana hati Jordan menjadi sangat mudah tersinggung. Dia tidak bisa menutup telinga terhadap kata-kata Hailey, dan Hailey masih bisa dengan mudah mempengaruhi suasana hatinya. Hailey Camden, Chaiden Husely, kalian pasangan yang berzinah, kalian sama sekali tidak pantas mendapatkan hasil yang baik. Petik 2. Jordan mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia akan pergi, dia secara tidak sengaja melihat ke atas dan tiba-tiba menyadari bahwa ada drone yang menghadapnya di atas kepalanya. Jordan mengira drone ini mungkin milik Chaiden, dan dia sengaja mengirim drone agar dia bisa memata-matai dia dan Hailey. Dasar. Jordan sangat marah sehingga dia mengambil batu kecil di halaman dan menghancurkannya ke drone. Bang! Batu itu berputar sangat cepat sehingga menghancurkan drone ke tanah. Setelah itu, Jordan mundur selangkah untuk kembali ke vilanya. Namun, begitu dia kembali, dia menerima pesan teks. Itu dari Pablo. Maaf, Tuan, drone itu terlalu dekat dengan Anda. Aku minta maaf telah membuatmu marah. Harap didihkan, Guru. Petik 2. Melihat isi pesan teks tersebut, Jordan berseru ngeri, apakah drone itu milik Pablo? Petik 2. Jordan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Pablo tidak ada. Bukankah Pablo ada di Orlando? Apakah dia datang ke New York City? Jordan memanggilnya. Maaf, Guru. Pablo segera meminta maaf kepada Jordan karena dia telah melihat dengan jelas betapa marahnya Jordan melalui layar drone. Jordan telah kehilangan kendali hanya karena dia membuat marah mantan istrinya, Hailey. Jordan selalu tahu bagaimana mengendalikan emosinya di depan orang lain. Jordan berkata dengan dingin, apakah kamu di New York City?
Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda menggunakan drone untuk memata-matai saya? Pablo buru-buru menjawab, saya tidak berani melakukan itu, guru. Drone itu digunakan untuk memata-matai Chaiden. Petik 2. Oh. Jordan sedikit bingung karena dia tidak menyuruh Pablo melakukan itu. Pablo berkata, sejak saya mengetahui bahwa Anda dan Nona Clarke akan pindah ke New York City, saya menduga bahwa bajingan Chaiden itu akan membuat masalah bagi Anda. Petik 2. Jadi saya datang lebih awal untuk memata-matai dia dan melihat apakah saya bisa menemukan beberapa bukti yang memberatkannya. Jordan merasa bahwa Pablo sengaja menjilatnya dan mencoba melakukan sesuatu untuknya. Jordan bertanya, apa hasil pengawasanmu dalam beberapa hari terakhir? Pablo berkata, orang ini tidak memiliki kebiasaan buruk, juga tidak melakukan tindakan ilegal. Saya belum menemukan apapun untuk saat ini. Petik 2. Namun, dia telah melihat wanita lain di belakang Hailey. Dia seorang selebriti bernama Maggie. Maggie. Petik 2. Jordan membeku kaget karena dia bertemu dengannya di kantor Stella Cosmetics. Untuk siapa dia adalah duta merek. Hari itu, Jordan dan Maggie hanya bertemu sebentar. Dia masih muda, cantik, dan multitalenta. Namun, Jordan belum pernah mendengarnya bernyanyi atau berakting. Dalam hal kecantikan, dia biasa dibandingkan dengan Hailey dan Victoria. Oleh karena itu, Jordan tidak memiliki kesan yang baik tentang Maggie. Ya, itu Maggie. Chaiden juga bertemu Maggie tadi malam, dan mereka bahkan melakukan perbuatan itu di dalam mobil. Kata Pablo. Jordan berpunuk dengan dingin dan berpikir dalam hati, Hailey Camden, oh, Hailey Camden, inilah yang disebut pria terbaik di seluruh dunia. Petik 2. Dia memanjakanmu seperti anak perempuan, dia murah hati, dan dia kaya. Tapi tahukah Anda bahwa dia bermain-main dengan wanita lain sehari sebelum pernikahan Anda? Petik 2. Pernikahan baru Hailey sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Jordan sejak awal, dan dia ingin menghindarinya. Namun, Chaiden telah mengacaukan Victoria, dan Hailey yakin bahwa dia telah menikah dengan seorang suami yang baik. Jadi, Jordan harus membuat mereka malu. Jordan bertanya, apakah kamu mendapatkan fotonya? Pablo terkekeh dan berkata, tentu saja, guru, saya sudah lama menyiapkannya untuk Anda. Petik 2. Pablo akan memberi Jordan hadiah tak terduga. Jordan merasa bahwa Pablo sangat setia padanya. Dia berkata, jangan panggil saya guru mulai sekarang. Kedengarannya agak aneh. Panggil saja saya Tuan Jordan seperti yang dilakukan Butler Frank. Jika ada orang luar yang hadir, panggil saja aku dengan namaku. Petik 2. Ya, Tuan Jordan. Pablo sangat gembira karena dia tahu bahwa perubahan dalam bentuk alamat berarti Jordan mempercayainya seperti halnya Frank. Pablo bertanya, Tuan Jordan, apakah Anda ingin foto-foto itu diekspos sekarang? Maggie adalah selebriti besar yang memiliki jutaan pengikut di Instagram. Jika mereka diekspos sekarang, mereka pasti akan menduduki puncak daftar topik yang sedang tren. Petik 2. Jordan bertanya, pernikahan antara Hailey dan Chaiden belum resmi dimulai, kan? Pablo menjawab, ya, itu akan dimulai hanya pada jam 12 malam. Semua tamu ada di hotel. Petik 2. Jordan berkata, mari kita pamerkan foto-foto itu pada pukul 12 siang selama upacara pernikahan mereka. Bab 168, Chaiden dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tampaknya Jordan dan Hailey ditakdirkan untuk menjadi kekasih dan musuh dalam hidup ini. Hailey mengkhianati Jordan 2 kali, dan Jordan mungkin akan mengganggu pernikahannya 2 kali juga. Awalnya, Jordan tidak berniat melakukan ini karena merasa mengganggu pernikahan mantan istrinya adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan. Lebih penting lagi, dengan sengaja mengganggu pernikahan mantan pasangan Anda akan membuat mereka berpikir bahwa Anda masih mencintai mereka dan tidak bisa melupakannya. Meski tidak bisa melepaskan hubungan 3 tahun dengan mudah, Jordan tidak peduli lagi dengan Hailey karena dia sekarang berkencan dengan Victoria, yang jauh lebih baik daripada Hailey. Namun, Chaiden ingin memutuskan mata pencaharian Victoria di New York City dan membiarkannya terus-menerus menganggur. Ketika Hailey pertama kali mengakui perselingkuhannya dengan Tyler saat itu, dia sebenarnya tidak hanya menolak untuk meminta maaf kepada Jordan tetapi bahkan membenarkan tindakannya. Dia tidak bisa menyalahkan Jordan karena membalas dendam. Dia tidak dengan sengaja menyebarkan berita palsu dan memfitnah orang lain seperti yang dilakukan Chaiden, dan Chaiden hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berperilaku jahat.
Jordan melangkah kembali ke dalam villa dan menemukan bahwa Stella juga ada di sana. Pada saat yang sama, Victoria sudah mandi dan berganti pakaian baru. Victoria melihat Jordan kembali dan datang dengan khawatir, "Jordan, kamu tidak berkelahi, kan?" Jordan menggelengkan kepalanya. "Bagus kalau kamu tidak melakukannya. Aku ketakutan." Victoria khawatir Jordan akan membuat seseorang terbunuh. Jika itu terjadi, mereka tidak akan pernah bisa menikah dan memiliki anak. Stella tidak mengakui kehadiran Jordan dan hanya berkata, "Karena semuanya baik-baik saja sekarang, aku akan pergi dan menemuimu di lain hari." Jordan dan Victoria menyaksikan Stella pergi, tetapi tidak ada yang keluar untuk mengantarnya pergi. Alasannya karena mereka berdua tahu bahwa Stella akan pergi ke villa sebelah. Itu hanya akan membuat semua orang canggung jika mereka mengirimnya pergi. Jordan berkata terus terang, "Aku tidak suka wanita itu. Aku bisa mengerti kenapa dia tidak mau mempekerjakanmu. Yah, tidak ada yang ingin terlibat oleh seseorang." Petik 2. Tapi dia jelas mencoba untuk menyedot Chaiden Husli dengan datang ke sini untuk menghadiri pernikahannya dan bergabung dengan segmen menerima pengantin wanita. Petik 2. Victoria sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Banyak persahabatan dibangun berdasarkan situasi di mana tidak ada konflik kepentingan. Jika saya tahu ini, saya tidak akan bergabung dengan perusahaannya, apapun yang terjadi." Petik 2. Jordan tiba-tiba teringat masalah pada saat ini. Dia baru mengetahui bahwa kekasih gelap Chaiden adalah Magi, juga duta merek perusahaan kosmetik Stella. Jika Stella juga tahu tentang masalah ini, dia pasti menyedot Chaiden karena masalah ini. Jordan mulai sedikit memahami alasan tindakan Stella. Namun, dia tidak bisa memberitahu Victoria sebelumnya untuk saat ini. Dia hanya akan membiarkan dia tinggal di rumah bersamanya dan menonton pertunjukan yang bagus terungkap. Pukul 12 siang di Ballroom 1 The Galleria. Wow, tempat ini sangat indah, gaya dekorasinya, barok kan? Lihatlah lampu kristal ini. Pasti ada puluhan ribu kristal, kan? Sayang sekali Elle tidak ada di sini untuk melihat ini. Petik 2. Ibu Hailey, Sylvie, sangat memuji ballroom pernikahan tersebut. Di sisi lain, ayahnya, Benedictus, juga duduk di kursinya dengan sangat bermartabat. Herman menuangkan segelas anggur untuk saudaranya dan berkata, "Benedict, Hailey benar-benar sesuatu. Dia benar-benar berhasil menikah dengan keluarga Husli yang bergengsi di New York. Anda harus memberitahunya untuk membantu kami di masa depan." Petik 2. Diana yang berpakaian warna cerah juga ikut tertawa bahagia di sampingnya. Dia berkata, "Herman benar. Jika kita mendapatkan bantuan keluarga Husli lagi, keluarga Camdens akan berubah dari keluarga kelas atas menjadi paus terhebat di Orlando dalam waktu singkat." Petik 2. Drew duduk di samping dan mendengarkan dengan nada jijik. Kali ini, Hailey tidak mengundang Elle karena dia tidak senang dengannya. Para tamu pernikahan termasuk petinggi terkenal di dunia bisnis, serta banyak selebriti. Mereka bahkan telah mengundang pembawa acara terkenal, Jimmy Kimmel, untuk menjadi pembawa acara pernikahan mereka. Pernikahan telah dimulai, dan Jimmy berdiri di atas panggung. Hari ini adalah hari besar bagi Merchaiden Husli dan Miss Hailey Camden, karena mereka akan memasuki fase kehidupan selanjutnya bersama-sama. Saya yakin semua orang sama penasarannya dengan saya, bagaimana pasangan cantik ini bertemu satu sama lain. Petik 2. Chaiden mengambil mikrofon dan berkata, "Saya bertemu istri saya di tempat yang dinamai menurut namanya, tempat bernama Hailey Residence. Aku jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Dia seperti peri, dan saya terpesona karena saya belum pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya. Jadi, saya pergi melamar pekerjaan sebagai desainer dan pergi bekerja dan keluar dari pekerjaan dengannya setiap hari. Saya merancang kamar dan bangunan kediaman, dan saya memperlakukan tempat itu sebagai sarang cinta kita." Drew tercengang mendengarnya, jadi dia segera mengangkat telepon dan merekam video adegan itu. Dia berpikir, "Bagus, aku ingin tahu apakah Jordan akan menghancurkan sarang cintamu di tempat jika dia mendengar ini." Di atas panggung, Chaiden terus berbicara. "Saat saya mendesain, saya membayangkan adegan tinggal di rumah bersama Hailey, dan kemudian, saya mau tidak mau mengakui cinta saya padanya. Kami bertemu satu sama lain saat itu." Petik 2. Setelah mendengar kisah cinta mereka, banyak tamu memberi mereka tepuk tangan. Seorang pria parubaya sering tampil dalam berita keuangan dan berbicara dengan Arthur yang duduk di barisan depan.
Kisah cinta cucu Anda benar-benar romantis. Keturunan terhormat dari keluarga Husli benar-benar menjadi karyawan orang lain dan akhirnya menikahi bosnya, haha. Petik 2. Arthur tersenyum dan berkata dengan gembira, anak ini suka main-main, tapi itu sangat mirip denganku. Teman sekelas Sylvie, yang dia undang, juga menjabat tangan Sylvie dan menyanyikan pujian. Wow, Sylvie, lihat menantumu. Dia tinggi, kaya, tampan, dan sangat romantis. Dia juga sangat mencintai putrimu. Dia jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pada titik ini, teman sekelas Sylvie sengaja menurunkan volume suaranya. Dia 100 kali lebih baik dari Jordan. Kepala Sylvie sakit memikirkan Jordan dan fakta bahwa dia telah memasakkan sarapan untuknya beberapa kali sebelumnya. Sylvie berbisik, tentu saja, Caiden berkali-kali lebih baik daripada bajingan itu, Jordan. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan sama sekali. Lupakan bahwa dia tidak punya uang. Dia bahkan menipu Hailey. Dia harus datang dan melihat betapa setia dan mencintai Caiden bagi Hailey. Teman sekelas Sylvie berkata, saya menemukan kutipan populer ini di internet, dan saya sangat setuju. Semakin kaya pria itu, semakin setia dia, tetapi semakin miskin pria itu, semakin dia berfantasi tentang menemukan seorang wanita simpanan. Ya, itu sangat benar. Di mana saya dapat menemukannya secara online? Saya ingin membagikannya di Instagram. Sylvie meraih ponselnya. Pada saat ini, pembawa acara memandang Hailey dan bertanya, Nona Camden, Tuan Caiden jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Apakah itu sama untukmu? Hailey terdiam beberapa saat karena ketika mereka bertemu, dia masih menikah dengan